Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويقون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم فيرزقنا معبدهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة. ثم الفاتحة صاحب الكتاب إمام محمد الفضلي ثم إلى صاحب شرها شيخ إبراهيم البجري ثم إلى صاحب المقام الولاية الحسين بن أبو بكر إدروس ثم إلى حضرة الوالد حبيب عبد الله بن محسن العطار نفعنا الله بهم وبعلومهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah wa alutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Kemarin kita sudah membahas sifat yang pertama, yaitu sifat wujud, bahwa zatnya Allah itu harus maujud, zatnya Allah itu harus bersifat wujud. Wujud juga masuk kepada sifat nafsiyah, sifat pokok atau sifat utama atau sifat jati diri bagi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sifat nafsiyah itu adalah sifat yang dengan sifat itu kita bisa mengenali sesuatu. Kayak kita mau mengenali manusia. Manusia itu apa? Maka kita bisa tahu dari nafsiyahnya, jati dirinya manusia. Apa jati diri manusia? Maka kita akan kenal, oh kalau yang seperti itu pasti dia manusia. Kita mau mengenali hewan, dari mana? Ya dari jati dirinya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala juga pada zatnya punya sifat nafsiyah. Sifat nafsiyahnya Allah adalah wujud. Maka yang dia sesuatu yang wajibul wujud pasti hanya Allah. Karena nggak ada lagi selain Allah yang wajibul wujud. Karena selainnya Allah itu wujudnya hukumnya apa? Jaiz. Ada ya boleh, tidak ada juga boleh. Maka yang wajibul wujud itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah kita membahas tentang wujud sebagai sifat nafsiyah, lanjut kepada wadalilu ala wujudihi ta'ala. Apa dalil adanya Allah? Apa dalil zatnya Allah itu berwujud? Dalilnya apa kalau zatnya Allah itu berwujud? Wa dalilu ala wujudihi ta'ala hudusul alam. Yang menjadi bukti adanya wujudnya Allah adalah barunya alam. Baru itu apa? Baru itu wujuduhu ba'da adamin. Baru itu sesuatu yang adanya didahului tiada. Sesuatu yang tadinya tiada kemudian menjadi ada, itu disebut baru. Kita sering nyebutnya namanya makhluk atau disebut ciptaan. Dalam bahasa tauhid namanya perkara baru. Jadi semua yang ada di alam raya ini, di jagat raya ini, semuanya adalah perkara baru. Karena semuanya itu tadinya nggak ada, terus menjadi ada. Langit baru, bumi baru, malaikat baru, surga baru, neraka baru, roh baru. Roh juga diciptakan oleh Allah. Roh juga perkara yang baru. Jadi baru itu adalah sesuatu yang adanya didahului oleh apa? Adanya didahului oleh tiada. Tadinya pernah nggak ada, kemudian menjadi ada. Itu namanya barang baru. Terus alam, kan dikatakan bukti adanya Allah adalah barunya alam. Alam itu apa? Alam itu apa? Jagat raya. Alam itu apa? Bumi langit. Apa alam itu?
Wong ente tiap hari ngomong alam, 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 tanya alam nggak tahu. Apa alam itu? Alam itu ajromun wa a'radun. Alam itu disebut alam adalah sesuatu yang zatnya itu berupa benda, materi, yang sifatnya berubah-ubah. Jadi alam itu adalah sesuatu yang berupa zat yang bermateri dan sifatnya berubah. Jadi alam isinya berapa? Dua. Zat yang bermateri dan sifat yang berubah-ubah. Alam isinya cuman dua. Kalau ini sebut alam itu banyak, Bib. Langit, bumi, hutan, ikan, kambing, kucing, tikus, util, itu isinya alam. Nama-namanya alam banyak. Tapi semua yang kamu sebut tadi pasti terdiri dari zatnya itu bermateri atau benda dan sifatnya berubah-ubah. Namanya apa? Alam. Jadi dengan ngaji ini kamu tahu apa sih yang disebut alam itu. Dia sering nyebut tiap hari alhamdulillahi rabbil alamin. Tuhanlah yang mengurus, yang merawat, yang menguasai seluruh alam. Apa itu alam? Kalau alamin itu alam yang banyak, namanya alamin. Kalau satu alam, kalau banyak alamin. Langit, bumi, tetek, bengek, tutuk, bengak, itu namanya alamin. Kalau satu ini alam. Apa alam itu? Alam itu yang zatnya berupa materi atau benda yang sifatnya berubah-ubah, itu namanya alam. Nah, seluruh alam ini pasti baru. Seluruh alam, seluruh sesuatu yang zatnya itu berupa materi, zatnya itu berupa benda, dan sifatnya berubah-ubah, itu pasti baru. Gak ada alam yang gak baru, gak ada. Alam itu pasti baru. Contohnya sifat yang berubah-ubah itu apa? Oh, contohnya materi, contohnya benda itu apa? Contohnya materi benda itu ya gelas, kaca, kayu, sinar, batu, daging, kulit, darah. Itu semuanya apa? Berupa benda atau materi. Ada yang zat padat, ada yang zat cair, ada yang gas. Semuanya berupa materi. Ada yang materinya zat padat, ada yang materinya zat cair, ada yang materinya dari gas. Maka semua yang namanya benda-benda itu, benda padat kayak benda cair kayak benda yang enggak padat enggak cair, semuanya adalah punya materi, maka dia disebut namanya zatnya benda. Nah, sifat contohnya apa? A'rad. Contohnya a'rad, sifat yang berubah-ubah seperti apa? Seperti gerak,
diam, itu kan sifatnya berubah-ubah. Kadang gerak, kadang diam, namanya sifatnya berubah-ubah. Kadang kenyang, kadang lapar, kadang sehat, kadang sakit, kadang gembira, kadang susah, kadang giat, kadang males. Ini berubah-ubah nih, sifatnya mengalami perubahan. Bodoh berubah jadi pintar, hidup berubah jadi mati. Ini semua sifat yang mengalami perubahan. Maka alam itu semua sifatnya alam pasti berubah-ubah. Warna hitam, kuning. Nanti lihat pohon mangga tadinya apa? Waktu masih kecil tadinya apa? Hijau. Waktu tua kuning. Berubah nggak? Berubah. Pisang tadinya apa? Hijau. Waktu tua kuning. Makanan yang masuk ke perut ente, ke mulut kamu warnanya apa? Yang masuk warnanya apa? Keluarnya kuning. Berarti mengalami apa? Rambut kamu hitam berubah jadi putih. Itu contohnya perubahan. Jadi semua yang di alam ini itu kalau kamu saksikan, itu mereka bisa kamu saksikan perubahannya. Lah, ketika kamu menyaksikan perubahannya, berarti yang berubah itu pasti perkara baru. Langit tadinya terang jadi gelap, berubah nggak? Matahari tadinya di kanan terus kiri, tadinya di timur berubah ke barat, berubah nggak? Nah, yang berubah itu pasti baru. Kenapa baru? Karena yang namanya berubah itu begini. Contoh, tadinya sehat, berubah jadi sakit. Berarti sehatnya kemana? Tadinya sehat, terus jadi sakit. Sehatnya kemana? Sehatnya kemana? Ya hilang, kok pindah. Mana ada sehatnya pindah-pindah kemana? Sehatnya hilang, diganti dengan sakit. Yang munculkan siapa? Allah. Berarti sakit ini perkara baru namanya. Yang tadinya nggak ada jadi ada. Nah, si sehat ini berubah, tadinya ada menjadi tiada. Begitu terus. Setelah kamu tadinya sehat berubah jadi sakit, setelah sakit berubah lagi sehat. Sakitnya kemana? Hilang, diganti sehatnya dari mana ini? Baru diciptakan oleh Allah. Jadi setiap perkara yang baru itu yang memunculkan pasti Allah. Lah, kita mengalami perubahan setiap waktu, berarti kita itu dirubah-rubah oleh Allah, diwujudkan hal yang baru lagi, hal yang baru lagi, hal yang baru. Jadi Allah itu tiap waktu mewujudkan keadaan kita. Allah tidak hanya mewujudkan cuma sekali. Oh, ketika lahir Allah yang menciptakan, setelahnya udah Allah nggak menciptakan lagi. Oh enggak, setiap kali kamu melihat adanya perubahan, maka perubahan itu yang menciptakannya adalah Allah. Ini melihat diri kamu yang tadinya muda berubah jadi tua, Allah yang bikin tuh. Berarti Allah menciptakan lagi, terus tiap waktu. Kamu tadinya diam berubah jadi gerak, Allah yang bikin tuh.
geraknya ditolong oleh Allah. Kamu sholat, Allahu Akbar, yang tadinya diem jadi bergerak tangannya, itu nggak bergerak sendiri, itu munculnya gerak diciptakan oleh Allah. Ini kalau kamu bisa menemukan makna ini, ente bisa memahami makna ini, maka hati kamu setiap waktu akan menyaksikan keberadaannya Allah. Hati kamu setiap waktu akan memandang kepada Allah. Kenapa? Karena kamu tiap waktu melihat ciptaannya Allah. Lihat ini diciptakan Allah, lihat ini diciptakan Allah, diciptakan Allah. Hingga kamu tiap waktu bisa melihat kebaikannya Allah. Orang yang nggak melihat ini, nggak tahu ini, kadang hanya melihat kebaikannya Allah kalau pas sebulan sekali, pas gajian doang. Ya Allah, alhamdulillah, gue baik banget ya Allah, dapat rezeki. Padahal kebaikannya Allah datang kepada kita setiap detik. Muncul kebaikan, kamu narik nafas terus buang nafas, berubah nggak itu? Naik, sedot, keluar, itu kebaikannya Allah, diciptakan oleh Allah. Kalau kamu nggak dijadikan bisa nyedot, kalau boro-boro ini bisa ngeluarin. Yang namanya bisa mengeluarkan tadinya apa? Memasukkan. Ini atas kebaikannya Allah, diciptakan oleh Allah. Sehingga orang yang bisa menyaksikan ini, tiap waktu dia bisa melihat apa yang ditolong oleh Allah pada dirinya. Bahwa semua yang ada pada dirinya bagian dari ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap kamu melihat perkara yang berubah, maka kamu tahu perkara itu adalah perkara yang baru. Dan perkara yang baru itu jadi bukti sesuatu itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ente pulang ke rumah, tiba-tiba waktu kamu berangkat ke masjid, bini kamu masih senyum-senyum. Pulang dari masjid, bini kamu marah-marah, berubah nggak? Ya jangan bingung kamu, lagi dibikin marah sama Allah, udah biarin aja, ya usah ditanggepin, intinya ikut marah lagi, namanya nggak beres gitu. Ini lagi marah, udah biarin aja, tinggal ngopi aja, nggak usah ente ikut-ikutan marah. Ya, akhirnya bini marah, kamu ikut marah, akhirnya KUA ujung-ujungnya. Itulah yang namanya alam, yang isinya adalah benda yang punya materi dan punya sifat yang berubah-ubah. Benda dalam bahasa tauhid namanya apa? Namanya apa? Jirim. Kamu punya HP, ketik di HP kamu jirim namanya. Sifatnya benda namanya a'rad. Namanya apa? A'rad. Saran saya nih, mulai sekarang kamu nggak usah zikir yang lain, nggak usah subhanallah, nggak usah Allahu Akbar, nggak usah la ilaha illallah, nggak usah. Zikirnya jirim arad, jirim arad, jirim arad. Saran saya, biar otak kamu mengenal, oh inilah keadaan wujud saya. Karena orang yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Kalau kamu nggak kenal diri kamu nggak akan kenal Tuhan kamu, nggak akan. Lah diri kamu isinya cuma dua, jirim, arad. Zikir kamu setiap hari jirim, arad, jirim, arad, jirim, arad. Sampai otak kamu nggak bisa lupa lagi sama jirim dan arad. Dari situlah kamu nanti tahu bahwa zatnya Allah bukan jirim, sifatnya Allah bukan arad. Karena jirim itu zatnya makhluk, a'rad itu sifatnya makhluk.
Jadi zikirnya apa? Zikirnya apa? Jirim a'rad, jirim a'rad, jirim a'rad, jirim a'rad. Udah itu aja zikirnya. Biar otak kamu lengket mengenal mana yang jadi zatnya makhluk dan mana yang menjadi sifatnya makhluk. Kenapa? Karena kita ngaji ini mau mengenal zatnya Allah dan mau mengenal sifatnya Allah. Dikatakan oleh Nabi, kamu gak akan bisa mengenal zatnya Allah, gak akan bisa mengenal sifatnya Allah sebelum kamu mengenal zat kamu dan sifat kamu. Lah zatnya makhluk apa? Jirim. Sifatnya makhluk apa? Ente nyebutnya aja nggak bisa, nggak ditulis. Lu kayak orang pinter aja dari langit. Catet dong biar pinter. Jirim a'rad, jirim a'rad, jirim a'rad. Udah itu zikirnya itu aja. Habis sholat imamnya subhanallah, kamu jirim a'rad, jirim a'rad. Wirid dari mana bro? Udah diem, jangan ikut-ikut. Lo nggak pernah ngaji pakai nanya lagi. Yang punya wirid jirim a'rad hanya orang yang ngaji tauhid. Kalau nggak ngaji tauhid nggak bakal kenal yang namanya jirim dan a'rad. Kamu tanyalah ulama ahli fikih, ulama ahli hadis, ulama ahli tafsir, kenal nggak jirim a'rad? Nggak tahu. Yang tahu ini hanya orang-orang yang ngaji ilmu tauhid. Maka beruntunglah kamu bisa mengenal jirim dan a'rad. Karena orang yang kenal jirim a'rad akan jadi jalan orang itu mengenal kepada zatnya Allah dan sifatnya Allah. Terus lanjut. Apa itu yang namanya zat? Zat itu secara definisi adalah sesuatu yang berdiri sendiri, sesuatu yang tidak butuh kepada yang lain. Dia berdiri sendiri, disebut namanya zat. Yang kedua, a'rad. Apa itu a'rad? A'rad sesuatu yang tidak bisa berdiri sendiri. Dia selalu nempel sama zat. Jadi dalam diri kita adanya dua, zat, jirim sama a'rad. Apa jirim itu? Jirim itu sama dengan zat, sesuatu yang berdiri sendiri. Apa itu a'rad? A'rad itu sesuatu yang selalu nempel sama jirim, nempel sama zat. Contohnya apa? Contohnya putih. Putih ini namanya apa? Apa namanya? A'rad. Kalau baju namanya jirim. Di baju namanya jirim. Putihnya namanya a'rad. Ini meja namanya apa? Jirim. A'radnya apa? Kotak, coklat. Ini sifatnya namanya a'rad. Peci apa ini? Jirim. Sifatnya mana? Putih. Apalagi
pada peci ini aja. Selain putih sifatnya apa lagi? Bunder. Bunder juga sifatnya. Kamu lihat rumah, kamu lihat matahari, kamu lihat bulan, kamu lihat langit, semua pasti isinya jirim a'rad. Jirim a'rad karpet, jirim a'rad tembok, jirim a'rad apa saja yang kamu lihat itu pasti jirim dan a'rad. Dan kamu tahu apa sih jirim itu? Oh, jirim itu sesuatu yang dia berdiri sendiri. Kalau a'rad sesuatu yang nempel sama jirim. Putih ini nggak bisa berdiri sendiri. Dia selalu nempel sama sesuatu. Entah nempel di baju, entah nempel di peci, entah nempel di tembok. Nggak ada putih sendirian, nggak ada. Putih itu selalu nempel sama sesuatu karena dia tidak bisa berdiri sendiri. Maka putih disebut namanya a'rad. Dia selalu butuh kepada yang lain untuk dia bisa wujud. Tapi kalau temboknya itu disebut jirim. Kenapa? Dia bisa berdiri sendiri. Tanpa putih pun dia bisa ada. Tapi kalau putih selalu butuh kepada yang lain. Adapun jirim itu enggak butuh kepada yang lain. Nyambung enggak? Nyambung enggak? Saya tes ya. Nyambung enggak? Saya tes. Air ini jirim apa a'rad? Air ini bisa berdiri sendiri nggak? Hah? Air nggak bisa. Air ini bisa berdiri sendiri nggak? Kenapa? Hah? Yang disebut jirim botolnya apa airnya? Hah? Botol apa air? Botolnya jirim. Air? Air jirim. Botol jirim. Air ini kan benda. Bagaimana disebut a'rad? Air ini punya sifat, punya a'rad. A'radnya air apa? Bening, cair, itu sifatnya air. Botol juga benda, plastik, punya sifat tinggi, bening, biru. Botol dan air ini tetanggaan namanya. Bukan saling membutuhkan, bukan. Seperti gelas dengan air tehnya ini tetanggaan. Yang tidak tetanggaan, yang saling nempel, itu seperti tutup ini dan merahnya. Ini nggak bisa dipisahkan. Kalau air dan botol bisa dipisahkan nggak? Bisa nggak? Kalau bisa dipisahkan berarti kedua-duanya namanya benda. Sesuatu yang nempel dan tidak bisa dipisahkan itu namanya jirim dan a'rad. Kalau bisa dipisahkan kedua-duanya berarti jirim. Contohnya apa? Botol dan tutupnya bisa dipisahkan. Namanya apa ini? Jirim. Tapi kalau tutup dan birunya jirim a'rad, nggak bisa dipisahkan. Nyambung nggak kamu? Hah? Birunya sifat a'rad, terus plastiknya
jirim. Itu ini mau mengenal diri sendiri, caranya hanya pakai ini. Kamu nggak bisa mengenal diri sendiri nggak pakai ini, nggak bisa. Kalau tiba-tiba ini kok mau ngaji ilmu tasawuf, mengenal diri dengan tafakur, mengenal hawa nafsu, mengenal amarah, ribet-ribet. Mengenal diri cukup kenal dulu pada diri kamu ada jirim dan a'rad. Nanti kamu akan kenal yang namanya a'rad, banyak. Ada marah, ada apa? Ada sedih, ada di hati kamu apa namanya? Buruk sangka, ada di hati kamu nggak senang sama orang. Itu semua sifat-sifatnya hati. Kamu kenal dulu, oh dalam diri saya ada hati. Hati namanya apa? Jirim. A'radnya apa? Sifatnya hati. Ada marah, ada sombong, ada takabur, ada riya, ada pelit. Itu sifatnya hati. Namanya apa? A'rad. Nah, gitu. Kalau kamu sudah kenal jirim a'rad, nanti akan tahu tuh ketika kamu kok punya sifat marah, punya sifat sombong, punya sifat riya, oh ini sifat hati saya. Saya berharap sifat ini diganti oleh Allah dengan sifat yang baik. Sifat tawadhu, sifat khusyuk, sifat rendah hati, sifat apa? Dermawan, nggak jadi orang pelit. Itu sifatnya hati. Jadi nggak bisa kamu tiba-tiba mau kenal Allah cuma belajar mengenal diri dari arah sifat-sifat diri kamu, nggak bisa. Kenal dulu bahwa kamu itu isinya dua, jirim dan apa itu? Jirim itu yang berdiri sendiri, a'rad itu yang nempel sama dia. A'rad yang sudah nempel tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Ketika kok a'rad itu berpisah, maka berarti kedua-duanya berganti dengan perkara yang baru. Allah menggantinya dengan perkara yang baru. Kita akan paham nanti pelan-pelan setelah kamu tahu bahwa diri kamu isinya dua, jirim dan a'rad. Udah zikirnya jangan zikir yang lain, jirim, a'rad, jirim, a'rad. Emang gunanya apa, Beb? Zikir jirim a'rad gunanya apa, Beb? Oh, kalau kamu nurut sama guru, nanti akan tahu gunanya. Jangan dianggap ini nggak ada gunanya, zikir kok jirim a'rad nggak ada pahalanya. Saya lagi nggak ngomong pahala, lagi ngomong ilmu, lagi ngomong pengetahuan. Kenapa? Dengan ilmu ini kamu akan dapat ilmu yang lebih besar nantinya. Ketika ilmu yang besar itu kamu dapati, maka zikir kamu akan punya manfaat yang besar nanti. Kalau kamu kok zikir sekarang nggak ada gunanya, nggak ada. Kenapa? Karena nggak ada yang kamu ingat, nggak ada. Mau ingat apa ente? Kenal Allah aja belum mau ingat. Ingat apa? Maka mengenal Allah dulu, baru bisa ingat Allah. Kenal Allah di mana jalannya? Kenal dirinya dulu. Dirinya apa isinya? Dirinya isinya dua, jirim, a'rad. Zikirnya cuma dua, jirim, a'rad, jirim, a'rad. Lihat benda, jirim, sifatnya a'rad. Lihat buku, jirim, putihnya a'rad. Lihat tas, jirim, hitamnya a'rad. Lihat baju, jirim, putihnya a'rad. Terus lihat orang, jirim, gantengnya a'rad. Lihat orang cantik, orangnya jirim, cantiknya a'rad. Terus begitu. Namanya latihan kenal dirinya sendiri, jirim, a'rad, jirim, a'rad. Setelah kamu kenal nanti ada jirim dan a'rad, baru akan bisa jirim dan a'rad inilah yang menjadi bukti keberadaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap perubahan-perubahannya jirim a'rad
di situ ada Allah, di situ ada fiilnya Allah, di situ ada kebaikannya Allah. Maka kenali jiri ma'rad, kamu akan kenal kebaikannya Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa merubah-rubah diri kamu setiap waktu. Kalau kamu nggak kenal jiri ma'rad, nanti setiap perubahan kamu anggap perubahannya dari diri kamu sendiri. Ente sholat gerak, dianggap geraknya dari diri kamu sendiri. Padahal gerak itu namanya apa? Gerak namanya apa? A'rad, tangan jirim. Diam apa? A'rad, tangan jirimnya. Geraknya tangan, diamnya tangan, itu sifat kamu. Yang bisa merubah-rubah nanti hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak bisa kamu merubah diri kamu sendiri, nggak bisa. Kalau ente bisa merubah diri kamu sendiri, kamu nggak akan punya muka yang jelek begini, nggak mau. Ente pengen punya muka yang ganteng nggak? Nggak. Pengen punya sifat yang jadi orang yang pinter, pengen punya sifat yang kuat. Tapi saya nggak bisa merubah diri saya sendiri. Allah yang menjadikan tiap-tiap sifat pada diri saya. Orang yang sakit nggak bisa merubah dirinya jadi sehat, nggak bisa. Allah yang merubahnya. Ini cuma bisa usaha, ya Allah pengen sehat ya Allah, minum obat, minta ditiup airnya, datang ke ulama, datang ke dokter, itu usaha aja. Nanti yang menentukan berubahnya jadi sehat adalah Allah. Karena sakit apa namanya? A'rad, badan kamu jirim, isinya begitu doang, jirim, a'rad, nggak ada lainnya, nggak ada. Jadi ketika kamu bisa mengenali jirim, a'rad, nanti kamu akan kenal diri kamu, akan kenal, oh ini ternyata menjadi bukti keberadaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena adanya jirim dan adanya a'rad itu sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Kedua-duanya namanya alam, dan setiap alam hukumnya baru, dan setiap yang baru pasti diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hari ini kita kenal yang namanya alam. Apa itu alam? Alam isinya apa? Jirim, a'rad, zat yang bermateri dan sifat yang berubah-ubah. Zat yang bermateri namanya jirim, sifat yang berubah-ubah namanya a'rad. Kita masuk isya, kita dengar adzan isya sebentar. Allah.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadil wasilata wal fadilah wa syarafa wa darajatil aliyatir rafi'ah wa badal maqamil mahmud alladhi wa'ata ya arhamar rahimin. Rabbi ighfir li wa li walidayya, Rabbi ighfir li wa li walidayya, Rabbi ighfir li wa li walidayya Allah. Rabbi ighfir li wa li walidayya, Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma barik lana wa fi auladina wahfadhum wa la tadurruhum warzuqna birrahum wa fikum li ta'atik. Allahumma barik lana wa lahum bil hal wal ma'al wal iyal bi jaika bil muta'al. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita teruskan sedikit. Wa inna ma kana hudutsul alam dalilun ala wujudillahi ta'ala li'annahu la yasihu ayyakuna hadisan binafsihi min ghairi mujidin yujidu qabla wujudihi. Min ghairi mujid yujidu qabla wujudihi kana wujuduhu musawiyan li adamihi. Falamma wujida wa zala adamuhu alimna anna wujudahu tarajjah ala adamihi wa qad kana hadzal wujud musawiyan li adamin fala yasihu ayyakuna tarajjah ala adami bi nafsihi. Kita mulai akan masuk kepada pembuktian kalau Tuhan itu ada. Setelah kamu tahu alam ini baru, maka kamu tahu bahwa alam ini pasti butuh kepada pencipta. Karena perkara yang baru tidak mungkin muncul dengan sendirinya. Perkara yang tadinya nggak ada itu nggak mungkin muncul menjadi ada dengan sendirinya. Pasti ada yang memunculkannya. Kalau ada yang ngomong bisa muncul sendiri, berarti otaknya error, otaknya konslet. Kalau ada sesuatu yang bisa wujud dengan sendirinya.
Kenapa demikian? Kenapa sesuatu yang baru itu pasti butuh kepada pencipta? Karena sesuatu yang baru itu tadinya nggak ada, kemudian jadi ada. Dia menerima dua keadaan, menerima tiada sebelumnya dan menerima ada setelahnya. Berarti kita ini, alam ini sesuatu yang menerima dua hal, bisa menerima ada dan bisa menerima tiada. Nah, dua hal ini disebut perkara yang seimbang. Sebelum kamu itu muncul, sebelum kamu itu nongol, contohnya si Zaid itu muncul tahun umpamanya tahun 70. Zaid tahun 70 dilahirkan. Berarti tahun sebelum 70 Zaid ada enggak? Ada enggak? Hah? Zaid enggak ada. Lah, ketika tahun 70 Zaid dimunculkan menjadi ada, maka boleh saja Zaid itu dari tahun sebelum tahun 70 diteruskan oleh Allah menjadi tiada terus tanpa dilahirkan. Boleh enggak? Boleh enggak? Allah tidak melahirkan si Zaid pada tahun 70. Boleh enggak? Berarti Zaid itu yang tadinya tiada kemudian jadi ada, ini adanya pasti butuh kepada yang mengadakan. Nggak mungkin Zaid itu menentukan saya mau ada tahun 70 dengan dirinya sendiri, bisa nggak? Ente milih waktu bisa? Saya mau lahirnya tahun 80 aja lah, bisa? Atau saya mau lahirnya tahun 60 aja lah. Saya nggak mau lahir zamannya Pak Harto, mau lahirnya zamannya Jokowi, ya. Bisa milih. Berarti kamu itu keadaannya dalam keadaan seimbang. Diadakan boleh, ditiadakan terus juga boleh. Dirubah oleh Allah tahun 70 menjadi ada ya boleh, atau Allah meniadakan kamu nggak nongol sama sekali tiada terus juga keadaannya boleh. Nah, sesuatu yang boleh-boleh saja antara ada dan tiadanya itu disebut perkara yang seimbang. Perkara yang seimbang ini gambarannya kayak apa? Kayak timbangan. Ente pernah lihat timbangan nggak? Timbangan itu ada tongkatnya di atas, tengahnya ada tongkat, terus di bawahnya ada tali yang mengangkat apa? Wadah, dua wadah. Timbangan itu selama tidak ada yang menaruh beban, dia selamanya apa? Seimbang. Mungkin nggak ada timbangan naik sendiri atau turun sendiri, mungkin. Ketika timbangan itu bisa naik atau turun, pasti ada yang mengisi beban. Ketika salah satunya diisi beban, maka yang satu akan turun, yang satu akan, itu keadaan sesuatu yang seimbang. Nah, kita melihat bahwa sesuatu yang menerima ada
dan menerima tiada itu statusnya seimbang seperti tim. Ketika kita muncul menjadi ada, pasti ada yang menciptakannya. Karena nggak mungkin sesuatu yang seimbang itu muncul dengan sendirinya. Gitu loh. Ini rasional, logika. Apa logikanya? Sesuatu yang menerima dua hal, dia seperti apa? Timbangan. Kamu kalau punya timbangan, coba ambil timbangan, diamkan timbangan itu 100 tahun, berubah nggak kira-kira? 1000 tahun? Juta tahun? Ya berubah. Maka timbangan itu nggak akan mungkin naik, atau ketika salah satunya kok terjadi naik atau turun, pasti ada yang memberikan beban di antara salah satunya. Lah, kita demikian. Wujud kita dan Adam kita selama nggak ada yang menentukan, ya selamanya seimbang. Terus ada ya boleh, nggak ada juga boleh. Kok tiba-tiba kamu kok muncul? Ada yang tahun 70, tahun 80, tahun 90, maka kemunculan kamu jadi ada itu pasti ada yang menentukannya. Nggak mungkin muncul dengan sendirinya. Itu satu nih, wujud kamu. Begitupun semua keadaan kamu. Sakit kamu, sehat kamu, pinter kamu, kaya kamu, jodoh kamu, mati kamu, sebelumnya seimbang semua. Kok tiba-tiba kamu punya jodoh, tiba-tiba kamu kok pinter, tiba-tiba kamu kok sakit, ini semuanya pasti ada yang menentukan. Kita mengambil gambaran dari sebuah apa? Timbangan. Sesuatu yang tadinya derajatnya sama, boleh ada, boleh tiada. Ketika kok muncul salah satunya, pasti ada yang menentukan. Sehingga orang yang mengetahui dalil keberadaannya Allah ini akan tahu bahwa semua yang muncul pada diri saya pasti hasil ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hatinya orang yang beriman akan bisa melihat inilah ciptaannya Allah. Wujud saya, hidup saya, mati saya, sakit saya, sehat saya, inilah ciptaannya Allah. Hingga kamu sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Kamu bisa mengakui bahwa itu betul-betul ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pengakuan itu pakai dalil. Bukan lagi pengakuan yang ikut-ikutan, bukan lagi pengakuan yang asal ngomong, tapi kamu punya dalil. Apa dalilnya? Karena wujud saya dan Adam saya sebelumnya dalam keadaan seimbang. Kemudian kok muncul salah satunya, pasti salah satunya itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ente daftar jadi lurah, mau jadi lurah boleh, nggak jadi seimbang nggak? Ente daftar jadi presiden, mau jadi boleh, nggak jadi boleh. Kok tiba-tiba munculnya nggak jadi, maka nggak jadinya ini pasti Allah yang Kamu nggak boleh nyalahin orang gara-gara kamu nih saya gagal, gara-gara kamu nih, gara-gara. Orang mukmin hatinya nggak demikian. Orang mukmin hatinya melihat setiap kejadian ini dimunculkan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hatinya orang mukmin yang selalu melihat bahwa setiap kejadian yang muncul dari alam semesta ini, dia menjadi bukti keberadaan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalil yang pertama, kita membahas tentang adanya Allah dengan bukti adanya alam
semesta. Barunya alam ini, berubahnya alam ini menjadi bukti adanya yang menciptakan. Maka yang akan datang kita akan mulai bicara lebih detail tentang banyaknya orang-orang yang menolak bukti ini, yang mengatakan alam ini bisa muncul sendiri, yang mengatakan alam ini terjadi karena perubahannya sendiri. Kita akan bahas lebih detail agar dalam hati kita punya iman yang kokoh bahwa Allah betul-betul Tuhan dan Allah betul-betul yang mengatur dan menciptakan alam semesta ini. Insya Allah kita akan sambung yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbana tarabna bi'anana tarabna وأننا أسرفنا فلا أشرفنا وتب علينا توبة تغفر واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر المؤمنين وأغفر بمحبة مغفرة وشهوة والمسلمين أجمعين ربي وتوجد من بالمصطفى رسولنا صلى وآله وصحبه عدد تعظيمه والحمد لله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.